ini mari kita membuat kue nastar. Berikut bahan-bahannya. Silakan di-screenshot dan disimpan. Mixer margarin Blue Band Cake and Cookie dengan gula halus dan vanilla essence sampai tercampur rata saja, atau terasa lembut. Kemudian masukkan kuning telur satu per satu, dan aduk sebentar saja asal tercampur rata, tidak perlu lama-lama. Setelah itu, masukkan tepung terigu, tepung maizena dan susu bubuk sambil diayak, dan aduk rata pakai spatula. Cukup diaduk sampai semua tepung tercampur rata saja, jangan terlalu lama, agar adonan tidak melebar nantinya. Sekarang kita cetak dulu selai nenasnya. Taruh selai memanjang di atas plastik bening, lalu bentuk seperti pipa panjang. Mencetak selai terlebih dahulu akan mempermudah kita saat menggulung, dan membentuk nastar nantinya. Selanjutnya, ratakan adonan nastar di atas plastik bening yang agak tebal agar tidak lengket. Gilas adonan sampai pipih pakai rolling pin. Taruh selai nanas yang sudah dicetak panjang seperti pipa tadi, secara memanjang di atas adonan kulit nastar. Lalu gulung adonan secara perlahan-lahan, sampai selai tertutup adonan kulit nastarnya. Cara gulungnya hampir sama seperti saat kita menggulung bulu-bulung. Jika ada sisa adonan di ujung gulungan bisa dipotong saja, supaya nastar lebih rapi, dan kulitnya tidak terlalu tebal. Kemudian potong-potong nastar sepanjang 3 atau 4 cm. Susun nastar di atas loyang yang sudah diolesi margarin tipis-tipis, atau dialasi dengan baking paper, agar nastar tidak lengket di loyang setelah matang nanti. Panggang nastar di suhu 150 derajat Celcius sampai setengah matang, sekitar 20-30 menit, atau sesuaikan dengan oven di rumah masing-masing. Setelah itu, keluarkan nastar dari oven dan biarkan sampai hangat. Lalu olesi nastar dengan olesan kuning telur, boleh 1 kali atau 2 kali oles, sesuaikan dengan bahan olesan kalian di rumah masing-masing saja. Panggang nastar kembali dengan api atas, sampai nastar dan olesan kuning telurnya benar-benar matang, selama 15 menit atau sesuaikan dengan oven kalian masing-masing. Setelah nastar matang, keluarkan dari oven dan biarkan sampai dingin. Setelah uap panasnya hilang, barulah boleh disusun dan disimpan ke dalam toples, kemudian tutup rapat-rapat. Berikut beberapa tips yang harus diperhatikan, agar nastar tidak cepat jamuran. Pertama, nastar harus dipanggang sampai benar-benar matang. Proses pemanggangan nastar sangat penting, dan harus benar-benar diperhatikan. Jika nastar kurang matang, maka nastar akan menjadi lebih cepat berjamur. Jadi bagian kulit nastar harus benar-benar kering, dan tidak boleh mentah ataupun setengah matang. Supaya awet dan tahan lama, nastar idealnya dipanggang dalam waktu agak lama, dengan suhu yang rendah dan stabil. Jika memakai api kompor, maka pakailah api sedang cenderung kecil. Jangan memakai api besar atau suhu yang terlalu tinggi. Hal ini dilakukan agar nastar bisa terpanggang sempurna, mulai dari luar sampai ke bagian tengah dalamnya. Kebanyakan orang suka memakai suhu tinggi saat memanggang nastar, dengan tujuan agar lebih cepat matang. Memang benar nastar juga akan matang jika dipanggang di suhu tinggi, tetapi matangnya nastar tidaklah sampai benar-benar tanak alias benar-benar kering. Maka dari itu, sangat disarankan untuk memanggang nastar dengan suhu rendah, dan stabil dalam waktu yang cukup lama. Dengan begitu, umur penyimpanan kue nastar akan lebih awet, tahan lama, dan bisa disimpan sampai 1 bulan atau lebih. Kedua, jangan simpan nastar dalam keadaan masih panas ataupun hangat. Setelah dipanggang, nastar harus didinginkan terlebih dahulu, sebelum disimpan atau disusun ke dalam toples. Dinginkan nastar di atas tatakan yang berlubang-lubang kecil, sampai benar-benar dingin dan uap panasnya hilang. Setelah itu, barulah nastar boleh disimpan ke dalam toples. Jika menyimpan nastar dalam keadaan masih hangat atau panas, biasanya nastar akan menjadi lebih cepat berjamur. Karena uap panas yang dihasilkan oleh nastar akan berubah menjadi embun-embun air, yang membuat nastar menjadi lembab, sehingga menjadi pemicu tumbuhnya jamur pada permukaan nastar. Jika sudah begini, biasanya jamur akan muncul sangat cepat hanya dalam waktu seminggu sampai 2 minggu, atau kurang dari 1 bulan. Ketiga, tutup rapat toples, dan taruh silika gel di dalamnya. Selain mendinginkan nastar, untuk memperpanjang masa penyimpanan kue, disarankan untuk menutup rapat-rapat toples kue, bisa dengan cara menyegelnya dengan selotip, atau menaruh silika gel ke dalam toples. Menutup rapat toples dan menyegel toples dengan selotip, akan mencegah udara masuk sehingga menghambat pertumbuhan bakteri dan jamur, sehingga nastar bisa disimpan dalam waktu lama, dan menjaganya agar tetap kering. Sementara itu, silika gel juga sangat berpengaruh besar untuk membuat kue lebih awet, tahan lama,
dan tidak cepat jamuran. Silika gel mampu menyerap kelembaban udara dari tempat tertutup sampai 40%, sehingga kue tidak mudah rusak dan tetap awet. Perlu diketahui, silika gel punya beberapa jenis. Untuk makanan disarankan sebaiknya memakai silika gel food grade yang berwarna putih. Silika gel putih biasanya terbuat dari sodium silikat, yang dimana bahan ini tidak berbau, tidak beracun dan tidak berwarna, sehingga cocok untuk dikemas bersama dengan makanan, atau produk lainnya yang bisa dikonsumsi oleh manusia. Jika tidak menemukan silika gel, kalian bisa menggantinya dengan oksigen absorber, yang berguna untuk menyerap oksigen dalam kemasan tertutup. Jika ingin memperpanjang masa penyimpanan kue, sangat penting untuk menghilangkan oksigen pada kemasan kue, agar tidak terjadi reaksi oksidasi, yang bisa membuat kue cepat rusak dan bahaya untuk dimakan. Kemasan oksigen ini juga bisa menyerap bau yang tidak sedap, dan mempertahankan aroma kue kering agar tetap wangi. Intinya kedua bahan ini bisa menghambat pertumbuhan bakteri dan jamur, yang membuat kue awet sampai berbulan-bulan. Jangan lupa pastikan cara pemakaiannya benar, agar hasilnya lebih maksimal. Jangan memasukkan silika gel tanpa menutup rapat-rapat toples kue, karena hasilnya akan sia-sia. Hasilnya akan lebih bagus jika silika gel dimasukkan dengan toples yang sudah dilakban. Keempat, pastikan toples benar-benar kering, dan tidak boleh basah. Sebelum menyusun kue ke dalam toples, pastikan toples sudah benar-benar kering, tidak ada setetes air pun, dan toples tidak terasa lembab. Karena jika toplesnya basah atau lembab, hal ini akan memicu jamur tumbuh lebih cepat. Jadi hindari menyusun kue ke dalam toples yang baru saja dicuci dan kurang kering. Sebaiknya setelah toples dicuci dan dikeringkan, toples diangin-anginkan dulu selama 1 malam, agar benar-benar kering dan tidak lembab lagi. Dan sebisa mungkin saat sedang menyusun kue, pakailah sarung tangan khusus makanan, agar kue tidak langsung bersentuhan dengan jari tangan. Terkadang secara tidak kita sadari, tangan kita bisa saja masih basah, sehingga membuat permukaan nastar cepat berjamur. Kelima, olesan kuning telur pada bagian atas kue nastar kurang matang. Olesan kuning telur pada bagian atas nastar juga bisa membuat nastar cepat jamuran jika tidak dipanggang sampai benar-benar matang. Saat memasak apapun itu, jika masakan kita kurang matang atau setengah matang, maka makanan kita tidak akan bisa tahan lama untuk disimpan dalam waktu lama. Makanan akan menjadi lebih cepat basi dan tumbuh jamur. Jadi pastikan memanggang olesan kuning telur sampai benar-benar matang, memakai api atas dengan suhu rendah. Keenam, selai nanas untuk isian nastar terlalu basah, atau masih berair. Jika kue nastar sangat cepat berjamur, dan jamurnya muncul hanya dalam waktu 1 minggu atau kurang dari 2 minggu, maka kemungkinan besar isian selai nanas untuk nastarnya masih basah, dan mengandung banyak air. Sehingga menjadi pemicu untuk jamur tumbuh lebih cepat daripada waktu yang seharusnya. Selai nanas yang masih basah membuat nastar menjadi lembab dan cepat melempem, sekalipun sudah memakai bahan premium atau kualitas tinggi untuk nastarnya. Maka dari itu, sangat penting untuk memasak selai nanas isian nastar sampai benar-benar kering, dan sampai tanak dengan api kecil. Memasak selai nanas untuk nastar bukanlah tugas yang mudah, karena membutuhkan waktu berjam-jam sampai selai benar-benar kering, kesat, tanak, tidak lengket di wajan, dan terasa padat sampai bisa dipulung bulat-bulat oleh tangan. Berikut sedikit tips untuk membuat selai nanas yang berserat dan kering untuk nastar. Pertama, pilihlah nanas yang sudah matang dan rasanya manis. Rasa manis alami dari nanas rasanya lebih enak dibandingkan rasa manis dari gula pasir. Selain itu, kita juga bisa lebih menghemat penggunaan gula, dan selainya juga menjadi lebih sehat. Kedua, untuk tekstur selai nanas yang berserat dan tidak terlalu halus, nanas sebaiknya diparut manual saja pakai parutan. Memarut memang akan butuh waktu yang agak lama, tapi dijamin hasilnya lebih memuaskan, dan tampilannya cantik. Nanas yang diparut juga lebih cepat kesat saat dimasak, sehingga lebih cepat memadat, dan mudah untuk dipulung. Ketiga, perhatikan alat untuk mengolah selai nanas, mulai dari kuali sampai wadah penyimpanan. Hindari memakai wadah yang berbahan aluminium, karena bisa membuat selai nanas pahit dan warnanya kurang bagus. Hindari juga memakai panci yang tipis, supaya selai nanas tidak menempel menjadi kerak di dasar panci, dan tidak cepat gosong sebelum waktunya. Sebaiknya pakailah panci yang berbahan dasar stainless steel, atau panci yang tebal dan anti lengket, agar selai tidak berbau besi. Perhatikan juga wadah tempat menyimpan selainya. Jangan basah ataupun ada sisa air yang masih menempel di wadahnya. Hal ini dilakukan agar selai tidak cepat basi, dan bila disimpan dalam kulkas bisa lebih tahan lama dan tidak berjamur. Keempat, saat memasak selai, setelah airnya menyusut dan selai mulai kering, segera kecilkan api kompor,
dan mulai masukkan gula pasir sedikit demi sedikit. Masak perlahan-lahan sambil diaduk-aduk bagian bawahnya agar tidak gosong. Masak terus dengan api kecil sampai selai benar-benar kering, terasa padat, tidak lengket di wajan, dan bisa dipulung bulat-bulat. Selai jika sudah kering biasanya akan tampak berserat, terasa berat saat diaduk, warnanya mulai kecoklatan, dan mudah dibentuk jadi apa saja. Jika sudah tampak seperti itu, segera matikan api kompor dan angkat selai, kemudian biarkan sampai benar-benar dingin. Jangan lanjutkan untuk terus memasak, karena bisa membuat selai menjadi gosong, terasa pahit dan terlalu kering. Selai yang kelewat kering rasanya kurang enak, karena setelah selesai dipanggang nantinya, saat digigit akan terasa keras alot atau susah dikunyah. Jadi sebaiknya, jika sudah masuk ke dalam tahap selai dimasak bersama dengan gula pasir, disarankan untuk terus diaduk, diawasi dan jangan pernah ditinggal, agar hasilnya memuaskan, kering berserat, dan maksimal enaknya. Silakan simpan resep kue kering ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. Sampai jumpa di video selanjutnya minggu depan.